Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Semoga dimanapun kalian berada, dan terkhusus kawan-kawan Mimin yang sudah setia memberikan saran dan kritiknya buat Mimin, sehat selalu ya kawan. Karena apapun nasihat yang kalian berikan sangat amat berguna bagi channel ini. Oke, kali ini Mimin mau menceritakan film yang berjudul Cari Spam tahun 2014 dan disutradarai oleh Kesan, menceritakan tentang sekelompok remaja yang super duper kepo dengan tempat peternakan bekas pembantaian, namun kedatangannya justru mengantarkan nyawa mereka masing-masing. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperkenalkan dengan Mike, Jason, dan pacarnya bernama Natasha, yang dimana mereka sedang merencanakan pergi ke suatu tempat agar liburan kali ini tak terasa membosankan. Akan tetapi, Mike yang terus-terusan jadi obat nyamuk ini tak mau lagi ikut bersama mereka, sehingga Natasha yang kasihan dengan Mike karena sudah menjadi jomblo men sejati itu pun langsung menelpon teman wanitanya untuk ikut bersama mereka. Di sini Mike menyarankan kepada Jason untuk pergi ke sebuah tempat yang berada di pedalaman itu bernama Cari Spam, pun menceritakan kalau di sana terdapat rumah hantu yang penghuninya dulu dibantai habis oleh penduduk setempat, sehingga Jason yang penasaran langsung menyetujui ajakan tersebut, pun meminta Mike agar tak memberitahukan rencana ini kepada Natasha yang nantinya tak ingin ikut bersama mereka. Keesokan paginya, saat Mike menyiapkan barang bawaan, diikuti dengan kedatangan Melanie yang langsung membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu mereka pun langsung bergegas memulai perjalanan. Karena perjalanan yang masih jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah kafe, yang dimana sesampainya mereka, Mike yang juga belum pernah datang ke tempat tersebut pun menanyakannya kepada pengunjung kafe. Tapi sayangnya banyak dari mereka yang tak tahu tempat tersebut, hingga akhirnya ia mendatangi salah satu pengunjung yang bernama Abah Blue ini, langsung menanyakan di mana tempat Cari Spam itu berada, pun dengan tegas melarangnya untuk tidak pergi ke sana, yang nantinya bisa membahayakan nyawa mereka. Nyaris saja terjadi keributan. Lalu Jason yang melihatnya langsung membawa Meg dan yang lainnya segera pergi dari kafe ini. Saat mereka bergegas pergi, diikuti dengan kedatangan Robby yang mengatakan kalau Abah Blue bukannya marah, ia hanya tak ingin terjadi sesuatu kepada Jason dan teman-temannya, sehingga Mike yang merasa hanya ditakut-takutin ini pun membuatnya marah dan lagi-lagi nyaris terjadinya keributan. Lalu Robby yang berusaha menyelamatkan hidup mereka namun tak dihargai ini langsung menunjukkan jalan ke tempat tersebut. Singkat cerita, Natasha yang masih penasaran dengan Cari Spam itu kembali menanyakannya, sehingga mau tak mau Mike pun menceritakannya. Jadi begini, pada tahun 80-an lalu, Cari Spam itu dimiliki oleh John dan istrinya bernama Meredith, yang dimana pasangan suami istri tersebut dikabarkan banyak menghabisi para backpacker dan juga karyawannya sendiri. Dan parahnya lagi, korban-korbannya itu dijadikan makanan pokok dan juga untuk hewan peliharaan mereka. Hingga suatu harinya, warga yang sudah banyak mengetahui kelakuan menyimpang mereka itu pun mendatangi rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban atas semua yang mereka lakukan. Namun karena John dan istrinya yang melakukan perlawanan, membuat ini Abah Blue ya kawan, yang di kafe tadi marah langsung mengeksekusinya, pun membuat Meredith histeris melihatnya.
Lalu karena tak ingin sesuatu terjadi kepadanya dan juga anaknya yang bernama Charlie ini berusaha melarikan diri dari kepungan para warga yang saat memasuki rumahnya betul-betul melihat aksi tak manusiawi John dan istrinya yang ternyata baru saja memutilasi korbannya ini semakin membuat mereka marah pun langsung memburunya. Hingga akhirnya Meredith yang sudah terpojok ini meminta Charlie untuk bersembunyi dan tak keluar apapun yang terjadi nanti. Lalu ia pun berusaha menghadapi kepungan warga ini sendirian. Namun sayangnya Meredith yang tak cukup bisa melawan pun harus menjadi bulan-bulanan mereka hingga tewas ini disaksikan oleh Charlie dengan raut wajah yang penuh dendam. Dan sampai saat ini menurut cerita warga yang ada saat malam kejadian waktu itu, Charlie tak pernah diketemukan karena luasnya tempat tersebut membuat mereka sulit mencari keberadaannya. Setelah mendengar cerita Meg tadi, Melanie yang menjadi tertarik datang ke tempat tersebut pun sepakat untuk ikut ke sana. Sementara Melanie yang masih diliputi rasa ketakutannya ini pun mau tak mau, suka tak suka harus ikut bersama mereka. Saat dalam perjalanan, Mike dan Jason yang lupa dengan jalan menuju ke tempat tersebut itu pun langsung menepikan kendaraannya. Lalu ia pun langsung menelpon temannya yang bernama Tony ini untuk menanyakan di mana lokasi menuju ke Charlie's Farm itu pun sempat melarangnya. Karena Tony sendiri mendengar ada 2 orang backpacker yang berkunjung ke tempat tersebut baru-baru ini hilang dan tak diketemukan keberadaannya itu tak membuat Jason mengurungkan niatnya dan tetap meminta Tony untuk menunjukkan jalan ke tempat itu pun terpaksa memberitahukannya, lalu berpesan untuk selalu berhati-hati saat berada di kawasan tersebut. Sesampainya mereka, Mike dan Jason yang melihat pagar menuju ke tempat itu tergembok pun langsung mengajak mereka untuk jaka alias jalan kaki ini sempat ditolak oleh Natasha dan Melanie. Namun karena Mike dan Jason yang terus memaksa dan tak ingin ditinggalkan di sini, mereka mau tak mau langsung mengikutinya. Dan akhirnya Jason dan teman-temannya menemukan tempat yang sudah membuat mereka penasaran ini hanyalah sebuah bangunan kosong dan tak terlihat lagi seperti peternakan. Lalu tanpa rasa takut sedikit pun mereka langsung masuk ke dalam rumah ini dan melihat banyaknya barang-barang yang masih tersisa dari keluarga John ini membuat suasana seketika menjadi mencekam. Lalu saat Mike dan Melanie memasuki salah satu ruangan, menemukan satu boneka beruang yang disukai Melanie pun langsung mengambilnya. Ketika selesai makan malam, mereka yang sudah kelelahan pun bersiap untuk beristirahat. Lalu dalam lelapnya mereka tertidur ini, Melanie yang tiba-tiba terbangun dengan kondisi setengah sadar melihat adanya sosok tinggi besar berdiri di depannya pun tetap melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, Jason dan teman-temannya yang bersiap untuk menjelajahi tempat ini diikuti dengan kedatangan 2 backpacker lainnya pun langsung menyambut mereka dengan hangat, yang dimana diperkenalkannya kita dengan Alisa dan Gordon ini mempunyai tujuan yang sama datang ke tempat ini pun mulai melebur menjadi satu. Lalu Melanie yang ingin melihatkan boneka beruang temuannya itu pun tak menemukannya, sehingga ia terheran-heran kemana hilangnya boneka beruang itu pun langsung memanggil teman-temannya. Di sini Natasha menanyakan kepada Jason dan Mike dengan hilangnya boneka beruang itu pun tak mengetahuinya. Kemudian Melanie menceritakan apa yang ia lihat tadi malam dengan teman-temannya ini tak mempercayainya dan menganggap hanya mimpinya saja, sehingga Jason yang tak ingin memperpanjang masalah langsung mengajak mereka semua untuk memulai menjelajahi luasnya Charlie's Farm ini.
Mike yang mengawali memberikan ide untuk berpencar ini agar ia bisa berduaan bersama Melanie pun mendapatkan respon baik oleh Jason yang langsung menyepakatinya. Lalu Natasha meminta untuk menjaga teman wanita itu dengan baik. Kemudian saat ini Mike dan Melanie yang menemukan adanya satu lubang ini tak bisa memastikannya karena adanya bau tak sedap yang keluar dari dalam lubang tersebut pun langsung menelusuri tempat lainnya. Sementara di tempat lain, Gordon dan Alyssa yang melihat adanya satu gudang tua ini pun langsung masuk ke dalamnya dan hanya menemukan banyaknya peralatan pertanian yang sudah lama tak dipergunakan. Lalu karena tak ada yang bisa dijadikan untuk bahan cerita kepada Jason dan teman-temannya nanti, mereka langsung mencoba menelusuri tempat lainnya pun tiba-tiba astaga naga, ternyata sosok tinggi besar yang dilihat oleh Melanie tadi malam itu adalah si Charlie yang sudah menghabisi Gordon. Langsung mencari keberadaan di mana Alyssa itu bersembunyi pun dengan mudah menemukannya, dan tanpa rasa iba sedikit pun kepada wanita, Charlie langsung membenturkannya hingga pingsan seketika. Dan parahnya lagi kawan, saat melihat Alyssa yang belum meninggal pun langsung melindas kepalanya menggunakan traktor tua ini. Kini kita kembali lagi dengan Melanie dan Mike yang terus melancarkan gombalannya ini melewati pinggiran danau. Lalu Mike yang memang hobi berendam ini langsung mengajak Melanie untuk berbahasa-basahan pun sempat menolaknya. Namun karena Mike yang tak tahan melihat Melanie mengenakan dasar kupu-kupu itu terus memaksanya, sehingga Melanie yang memang orangnya tak enakan ini langsung melepaskan pakaiannya. Namun baru saja mereka ingin melakukan adegan mencari ikan di dalam danau ini pun seketika terhenti saat Melanie melihat Charlie yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu membuatnya ketakutan, sehingga Mike yang marah dan tak ingin acara yang terganggu ini dengan gagah berani langsung menghampirinya pun sempat diperingatkan oleh Melanie untuk tak mencari masalah. Lalu tiba-tiba astaga naga, Melanie yang melihat Mike sudah meninggal pun berusaha menyelamatkan dirinya ini langsung diburu oleh Charlie yang terus mengejarnya hingga masuk ke dalam hutan-hutan pun semakin membuatnya histeris ketakutan. Dan sialnya kawan, Melanie yang tak hafal medan di tempat ini dengan mudahnya tertangkap oleh Charlie yang tanpa tahu salah dan dosanya pun langsung mengeksekusinya dengan brutal. Sementara di tempat lain, Tony yang khawatir dengan Jason dan teman-temannya itu meminta izin kepada istrinya untuk menjemput mereka pun sempat melarangnya. Akan tetapi Tony yang tak ingin terjadi sesuatu kepada mereka pun tetap ingin pergi ke sana. Lalu di sini Jason yang menemukan tempat peternakan ini langsung mengajak Natasha untuk melihat-lihat di dalamnya pun menolaknya, sehingga Jason yang memang super duper kepo ini tanpa pikir panjang lagi langsung masuk ke dalam seorang diri. Setelah lama tak kunjung keluar, membuat Natasha yang khawatir kepada Jason itu mau tak mau langsung mencari keberadaannya, walaupun rasa takut menyeliputinya pun akhirnya melihat Jason yang berada di bawah kolong meja itu langsung menghampirinya, dan nyaris saja keberadaan mereka diketahui Charlie yang kini mulai memburunya. Sesampainya Tony yang tak melihat keberadaan mereka pun langsung mencarinya ke tempat lain. Lalu Charlie yang menyadari pergerakan Jason dan Natasha ingin pergi dari dalam tempat ini langsung mendatangi mereka. Tapi sialnya kawan, kedatangan Tom yang justru bertemu dengan Charlie ini pun mencoba tetap tenang untuk menghadapinya pun tiba-tiba
Tony yang mengajak Charlie beradu mekanik ini pun tak mampu melumpuhkannya dengan tangan kosong. Namun justru Charlie yang bertubuh tinggi besar ini nyaris saja menjadikannya korban. Tapi untung saja Jason yang melihatnya pun langsung menyerang Charlie. Akan tetapi nasib berkata lain kawan, yang dimana Natasha harus melihat orang terkasihnya ini meninggal dengan cara yang sangat amat mengenaskan. Melihat kejadian itu membuat Natasha panik bukan kepalang, lalu mencari jalan keluar dari peternakan ini pun terus diburu oleh Charlie, sehingga Natasha yang bingung apa yang harus ia lakukan justru masuk ke dalam mobil yang dengan mudahnya Charlie mendapatkannya. Saat sadar dari pingsannya, Natasha yang berada di dalam kandang ini langsung bergegas keluar. Lalu saat melewati gelapnya terowongan ini, ia menemukan banyaknya mayat dari korban-korban si Charlie sebelumnya. Itu pun semakin membuatnya ketakutan sekaligus tak bisa menahan kesedihannya melihat semua perbuatan Charlie yang betul-betul tak manusiawi ini. Untung saja kawan, kedatangan Charlie ini tak mengetahui keberadaan Natasha yang melihat tubuhnya seperti monster pun kembali panik. Namun beruntungnya Charlie yang justru masuk ke dalam itu langsung menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan pelariannya. Setelah menemukan Natasha, Abah Blue langsung bergegas membawanya pergi dari tempat ini. Namun sayangnya kawan, nasib Abah Blue tak seberuntung 30 tahun lalu yang menghabisi kedua orang tua Charlie itu. Lalu Natasha yang kembali berhadapan dengannya ini tak ingin menjadi seperti korban-korban sebelumnya, sehingga ia memberanikan diri untuk mengambil senapan milik Abah Blue ini pun langsung menghabisinya. Sangat-sangat beruntungnya kawan, akhirnya Charlie tewas di tangan Natasha setelah bertahun-tahun lamanya banyak memakan korban. Lalu ia pun langsung bergegas melaporkan kejadian ini. Tapi sialnya, pintu yang terkunci membuat Natasha kembali berusaha untuk mengambil kunci mobil ini pun tak menyadari Charlie yang ternyata masih hidup langsung menghabisnya dengan brutal. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.